3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Pada hari ini saya ingin menyampaikan tema dengan judul keistimewaan malam Lailatul Qadar. Sudah beberapa kali kita bertemu dengan bulan suci Ramadan. Mungkin banyak yang sudah kita ketahui apa yang ada di dalam bulan suci Ramadan. Di dalam bulan suci Ramadan ada satu malam yang Allah istimewakan, yakni malam Lailatul Qadar. Yang mana pada malam Lailatul Qadar itu Allah telah memberikan keistimewaan untuk orang-orang yang rajin beribadah. Tentunya siapa saja yang ingin melaksanakan ibadah pada malam Lailatul Qadar, Allah sudah memberikan hadiah kejutan yang Allah berikan kepada orang-orang yang rajin beribadah. Pada malam Lailatul Qadar juga Allah telah menurunkan beberapa keutamaan. Maka kita jangan sampai terlena dengan kehidupan. Manfaatkan kehidupan kita, yang mana pada malam Lailatul Qadar ini malam yang sangat-sangat sulit kita dapatkan, yang berada pada 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Kita berlomba-lomba pada 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan untuk mendapatkan malam yang terbaik, malam yang istimewa di mata Allah, yaitu pada malam itu kita beribadah, kita sholat, kita mengaji, Allah lipat gandakan pahalanya. Pada malam itu juga ibadah kita sama dengan beribadah 1000 bulan, yang mana kita hidup di dunia belum tentu seumur hidup kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Usia kita umat Nabi Muhammad SAW, Allah berikan usia sekitar 60 tahun. Tentu dengan keistimewaan bulan suci Ramadan yang terdapat pada malam Lailatul Qadar ini, yang merupakan keutamaan 1000 bulan, sama dengan 80 tahun, tentu melebihi usia kita yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Keutamaan di bulan suci Ramadan yang pada malam Lailatul Qadar ada 7 yang ingin saya sampaikan. Adapun keistimewaan yang ingin saya sampaikan, yang pertama adalah malam diturunkannya Al-Quran, seperti yang Allah sampaikan di dalam surat Al-Baqarah 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, tentunya sebagai petunjuk, sebagai pedoman hidup untuk semua manusia. Seperti yang Allah sampaikan di dalam surat Al-Qadar, Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Pada malam Lailatul Qadar yang hanya satu malam sama dengan 1000 bulan. Lalu yang ketiga, malam Lailatul Qadar merupakan malam yang penuh berkah, malam yang penuh keberkahan. Pada malam itu kita
sebagai manusia yang ada di bumi, yang taat atas perintah Allah dan menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan mendapat keberkahan pada malam Lailatul Qadar dengan izin dan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu yang keempat, sebagaimana Allah sampaikan di dalam surat Al-Qadar ayat keempat, Bismillahirrahmanirrahim. Tanzilul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Pada malam Lailatul Qadar itulah Allah menurunkan para malaikat dan juga malaikat Jibril untuk memberikan rahmat kepada makhluknya. Lalu yang kelima, pada malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang penuh dengan salam. Seperti yang Allah sampaikan di dalam surat Al-Qadar ayat kelima, Salamun hiya hatta matla'il fajr, yang artinya kesejahteraan malam itu sampai pada pagi hari. Kesejahteraan yang Allah berikan kepada malam itu sungguh sangat berguna untuk kita, sangat bermanfaat buat kita, maka jangan kita sia-siakan. 6. Pada malam Lailatul Qadar Allah akan menentukan takdir kita, umur kita, rezeki kita sebagai manusia makhluk Allah yang sudah Allah tentukan. Maka pada malam itu kita berlomba-lomba untuk memperbaiki ibadah kita untuk mendapatkan kebaikan yang Allah akan berikan. Lalu yang ketujuh, Allah akan menghapus dosa orang-orang yang beribadah pada malam itu. Tentunya dosa yang mana yang akan Allah ampuni? Seperti yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan dalam sabdanya, "Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang melaksanakan salat pada malam Lailatul Qadar, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Mudah-mudahan dengan kita melaksanakan ibadah pada malam Lailatul Qadar itu, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Adapun amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW pada malam Lailatul Qadar, selain keutamaannya tadi, yakni amalan yang Rasulullah SAW ajarkan, yang pertama adalah beriktikaf. Apa arti beriktikaf di sini? Beriktikaf adalah berdiam diri. Tentunya berdiam diri di tempat yang telah ditentukan. Karena malam Lailatul Qadar kita semangat melaksanakan ibadah untuk mendapatkan ibadah yang terbaik pada malam itu. Apa iktikaf yang kita lakukan? Iktikaf merupakan ibadah makam, ibadah yang sudah ditentukan tempatnya, yakni di dalam masjid. Kita berlomba-lomba pada malam Lailatul Qadar untuk berkumpul di masjid, untuk beriktikaf, memuji Allah, membaca Al-Quran, menjalankan sunnah-sunnah dari ajaran Rasulullah SAW. Lalu yang kedua, yang Rasulullah anjurkan pada malam Lailatul Qadar dengan berdoa. Sambil kita sholat pada malam hari, kita melaksanakan Qiyamul Lail, melaksanakan ibadah-ibadah malam, kita juga banyak berdoa kepada Allah. Apa yang Rasulullah SAW sampaikan kepada Siti Aisyah? Seperti pada malam itu Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, seandainya malam ini adalah malam Lailatul Qadar, apa yang harus saya sampaikan kepada Allah?" kata Siti Aisyah. Lalu Rasulullah menjawab, "Ya istriku, ya Humairah, ya kekasihku." Itulah panggilan Rasulullah kepada istrinya. Yang disampaikan Rasulullah. Lalu Siti Aisyah bertanya lagi, lalu amalan seperti apa yang akan dia lakukan? Doa apa yang akan disampaikan kepada Allah ya Rasulullah?
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, doa yang ingin disampaikan kepada Allah yakni pada malam Lailatul Qadar, yaitu kita banyak membaca zikir, membaca istighfar, membaca tasbih kepada Allah. Lalu kita mendapatkan ajaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan doa yang telah disampaikan oleh Rasulullah kepada Siti Aisyah. Doa yang Rasulullah sampaikan kepada Siti Aisyah yaitu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allah yang Maha Pengampun, Allah yang suka untuk mengampuni, maka kita mohon ampun kepada Allah. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Mohon ampun kepada Allah apabila ada kata-kata yang kurang pas untuk disampaikan.